wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wajar amalnya sedikit tapi terjaga sehat. Kenapa? Iyyakum wal hasad fa innal hasada yaqulul hasanat kama taqulun narul hatab. Jauhi kalian sifat hasad. Dia memakan pahala kebaikan kalian seperti api memakan kayu. Jenis kayu apapun akan habis jika dimakan api, termasuk kayu ulin. Tidak ada amal ibadah yang bisa selamat ketika pemiliknya memiliki hati yang dengki dengan yang Allah berikan kepada orang lain. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat dan salam ditunaikan kepada beliau yang dengan diutusnya kita mengenal Islam, mengenal Al-Quran, mengenal salat dan sebagainya. Semoga syafaat beliau berlimpah kepada seluruh umat Islam dengan jenis dan golongan apapun, jika mereka adalah orang yang beragama Islam dengan kedua kalimat syahadat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita sama-sama buka kajian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa i'tikafa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Izinkan kami menyampaikan iklan lewatnya. Kajian Ahad subuh kami di Al-Huda kemarin, kami menyampaikan terima kasih kepada seorang ikhwan dari Jalan Siranuddin. Saya lupa namanya. Beliau bertanya sesuatu dan sambil mengingatkan kami tentang surah An-Nahl. Kami mengambil ayat 166, padahal 106 mata orang tua, dan itu sekaligus membuktikan bahwa kecurigaan orang selama ini bahwa saya hafal Quran itu salah. Ya, kalau saya hafal tidak mungkin saya menyebut itu ayat 166. Sekaligus ini harus dipahami panjenengan semua. Kalau didoakan hafal Quran boleh, kalau dicurigai hafal Quran jangan. Kaum muslimin rahimakumullah, judul kajian kita pada subuh hari ini merupakan judul yang sudah lazim, Qalbun Salim, hati yang selamat, hati yang sehat. Yang merupakan salah satu doa Nabi Ibrahim dalam surah Asy-Syu'ara. Dalam surah Asy-Syu'ara, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Dan janganlah engkau
hinakan aku, rendahkan aku pada hari dibangkitkannya manusia, yaitu hari di mana tidak ada manfaatnya harta kekayaan dan anak-anak keturunan kita, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Satu pijakan kita pada subuh hari ini Asy-Syu'ara 87. Boleh diambil dari 85, 86, 87. Ini salah satu penggalan surah Asy-Syu'ara yang favorit kami untuk bacaan sholat. Kemudian pijakan yang kedua, hadis riwayat At-Tirmizi, nomor hadis 3407. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa, wa as'aluka qalban salima, dan aku, kata Nabi Muhammad, memohon kepadamu ya Allah hati yang selamat, ya, hati yang sehat. Saya tidak akan ke kiri ke kanan, tetapi kita langsung saja masuk ke intinya itu. Bapak Ibu yang kami hormati, begitu pentingnya hati itu, sehingga di dunia maupun di akhirat dia sangat menentukan pemiliknya. Ala wa inna fil jasad dan seterusnya. Bapak Ibu bisa rangkaikan ke situ, tapi saya tidak akan ke situ. Kita langsung masuk ke poin yang pertama. Ciri qalbun salim itu yang mana? Kita ambil dari Ibnu Katsir dulu. Yang pertama, al-imanu billah wa ikhlasuddin lah wa tabarriyu minasyirki wa ahluh. Maaf, wa ahli. Hati yang selamat itu adalah hati yang menghadap Allah dengan membawa iman. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan iman ini kita bawa sampai menghadap Allah. Ini ya Rabbal alamin. Satu, ini Ibnu Katsir ya. Wa ikhlasuddin, dan memurnikan agama ini, ibadah ini hanya bagi Allah, hanya milik Allah. Yang ketiga, at-tabariyyu minasyirki wa ahli, bersih, suci dari kesyirikan, ya, dari kesyirikan, beriman, murni, mengikhlaskan
dan bersih dari kesyirikan. Ibnu Katsir. Kami mengkaji, bukan menafsirkan. Ya, kami hanya mampu mengkaji, bukan menafsirkan. Jadi yang paling harus kita sorot adalah itu, bersih dari syirik. Belum lama ini, maaf, saya tidak bermaksud apa-apa, ada pohon besar yang didatangi oleh banyak orang, rombongan, memberikan sesajen. Baru saja selesai acara, istirahat di pondok-pondok di sekitar pohon, pohonnya rubah, menimpa orang-orang yang baru memberikan sesajen itu. 19 orang wafat. Di situs Petabulu, Sulawesi Selatan. Betul kata orang, di Sulawesi itu Pak semuanya ada, terutama Sulawesi Selatan. Muhammadiyah besar, Salafi besar, Syiah besar, Wahdah besar, NU besar. Ternyata kesyirikannya juga masih ada. Termasuk di tempat saya tinggal, dilahirkan di Jawa, Gunung Kawi, Malang. Jadi fenomena kesyirikan ini di zaman yang sudah terang benderang begini masih ada. Jadi satu ciri qalbun salim itu dari pendapat Ibnu Katsir tadi, dari tafsir Ibnu Katsir tadi itu kita satukan. Pijakannya tadi Asy-Syu'ara 85, 86, 87, hadis Tirmizi, nomor hadisnya 3407. Ciri yang pertama, ayyakuna himmatuhu wahid, yakni ridallah. Bahwa hati yang selamat itu adalah hati yang pemiliknya tujuan akhir yang paling dia pentingkan adalah satu saja, ridho Allah, bukan yang lain-lain. Saya yakin orang yang mempersembahkan di situs-situs itu ada tujuan selain Allah. Saya yakin. Kami yakin ada tujuan lain selain Allah. Baru saja diberi sesajen, rebah, malah menimpa yang ngasih sesajen. Itu menjadi pelajaran bagi kita. Keluarga kami juga banyak yang punya pusaka, bahkan bisa masuk di karung. Ingat, Kediri kerajaan tertua Majapahit itu yang mendirikan menantunya Raja Kediri, termasuk ayah Sunan Ampel. Itu pertama buka dakwah di Kediri, di samping Sungai Berantas. Makamnya masih ada. Sering ketika saya silaturahmi pas pulang, tidak mau bawa, tidak usah saya.
Tidak usah sebenarnya. Untuk apa? Saya bilang cukup aja om saya ditaruh di Kalimantan berkebun. Kalau begitu dipakai berkebun, misalnya ditancap kebun langsung bersih 1 hektar, ya bisa aja aku bawa. Kalau masih juga aku menebas 1 hektar, capek saja. Kesyirikan dalam bentuk apapun dan siapapun pelakunya, jangan diikut. Kalau suatu saat Bapak Ibu saksikan saya yang biasa mengisi kajian, tiba-tiba saya lihat, sampai lihat saya naruh telur di perempatan Gunung Tabur ini, di situs apa ini, jangan diikut. Itu kesesatan, meskipun saya pakai jubah nanti. Ya, nanti saya pura-pura bikin konten mungkin ya, mau jadi YouTuber. Satu, hati yang selamat dari kesyirikan. Himmatuhu wahid. Jelas sikap kepada Allahnya jelas. Versi Ibnu Katsir. Yang kedua, sikap terhadap Allah jelas. Yang kedua, sikap terhadap dunia. Hati yang selamat itu yang kayak mana? Kaum muslimin rahimahullah, biasa kami sampaikan juga sudah, dan ini hanya saya ulang-ulang. Laisal khatar an takuna as-safinah 'alal ma'. Walakinnal khatar an takuna al-ma' fis safinah. Tidaklah mengkhawatirkan ketika kapal itu berlayar di atas air. Tapi yang mengkhawatirkan adalah apabila kapal itu di dalamnya penuh dengan air. Meskipun kapal selam. Ketika sebuah kapal melakukan perjalanan, dia tidak bisa terlepas dari yang namanya air, al-ma. Kapal itu adalah diri kita, hati kita. Dan al-ma, banyu itu adalah dunia. Ketika kita berlayar, tidak mungkin kapal itu berlayar di atas daratan. Tarjun najah wala yantasluk masalikiha. Engkau menginginkan keselamatan, tapi engkau tidak mengikuti, menapaki jalanannya. Inna safinata la tajri 'alal yabas. Sesungguhnya kapal itu tidak akan bisa berlayar di tanah yang kering. Tuh, yang pakai hakikat-hakikat yang tidak sholat katanya sudah sampai surga itu. Baca itu. Bukan ayat, bukan hadis. Cuma pantun saja itu. Pantun Arab. Ya, tarjun najah walam tasluk masalikiha. Inna safinata la tajri 'alal yabas. Di kitab Kifayatul Adqiya Minhajul Asfiyah, salah satu kitab tasawuf yang kami punya. Kok kepingin selamat, tapi kok tidak jalan di jalan yang sudah ditentukan? Kapal itu tidak akan berlayar di tanah yang kering. Ya, gambaran orang yang anti syariah. Dalam pelayaran itu, kapal itu selain membutuhkan air sebagai objek dia berlayar, dia juga butuh air. Pendingin mesin, minum awak kapal dan penumpang, mandi, dan segala wudhu,
dan segala hal untuk membersihkan, mencuci piring, memasak, dia butuh. Tapi kebutuhan itu qadarnya harus tertentu. Kapal itu tidak boleh itu masuk-masuk ke dalam air, terbenam gitu. Dia berlayarnya harus dalam kondisi tertentu jelas. Dan isi air yang ada di dalam kapal itu dengan kadar yang sangat berhati-hati, sangat dihitung. Jangan sampai kapal kita kelebihan muatan air, nanti malah karam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Surah Al-Qasas ayat 77. Dan carilah oleh kalian segala kenikmatan yang disampaikan Habib Fahmi kemarin, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Sarana surga. Wala tansa nasibaka minad dunya, akan tetapi jangan juga kalian lalai menyepelekan, menganggap remeh segala hal yang berhubungan dengan dunia. Itu juga penting. Panti asuhan ini, termasuk surau ini, mungkin dibangun dengan Al-Fatihah hanya di saat buka. Selesai sudah pembukaan, bangunnya tidak dengan Al-Fatihah, tapi dengan semen. Dan semen itu dibeli. Dunia dan akhirat sama-sama penting. Ya. Maksudnya apa? Orang yang hatinya selamat itu bukan orang yang anti dunia, tetapi orang yang di dalam kapalnya itu, di dalam hatinya itu murtahilun anid dunya mutajafiyan anha. Sikapnya kepada Allah jelas, sikapnya kepada dunia murtahil. Mutajafiyan anha. Dia bersikap membelakangi dunia, meninggalkan dunia. Meninggalkan dunia ditafsir dengan kata yang kedua, mutajafiyan anha. Ini mutajafiyan ya, bukan bersambung. Apa artinya mutajafiyan? Itu kosong hatinya dari cinta dunia. Bukan yang tidak mau berurusan, bukan orang yang artinya tidak mau tahu dengan dunia. Tapi hatinya kosong. Hatinya kosong dari cinta dunia. Karena dia faham. Sekali lagi, dunia penting. Masjid Nabawi itu Bapak Ibu wakafnya Nabi Muhammad. Tanah itu dia beli dari Abu Ayyub Al-Ansari. Itu dia beli bukan gratis. Masya Allah, beliau itu ya wakafnya itu ya. Betul-betul susah mengikuti dakwah beliau itu, betul-betul susah. Beliau tidak menyuruh orang berjariah, beliau yang duluan. Apa enggak berhasil? Masjid Nabawi itu, tanah awalnya itu uang pribadi beliau. Masya Allah. Berangkat hijrah itu dikasih unta, tidak mau. Dia bayar, dia beli unta. Masya Allah, berat ya, berat sekali. Makanya dakwah beliau itu berhasil.
Salah satu kuncinya beliau melaksanakan dulu atau menjadi orang yang pertama melaksanakan sesuatu yang beliau suruhkan, perintahkan. Kenapa kita harus mengosongkan hati dari cinta dunia di tangan yang berlumuran dunia? Umat Islam, maaf, harus memegang peranan. Saya bersyukur betul, maaf, saya bersyukur betul. Santri Muhammadiyah jadi Menteri Pendidikan. Saya sangat berharap ada perbaikan. Ya, saya sangat berharap ada perbaikan. Ya, jangan samalah dengan yang sebelum-sebelumnya. Umat Islam harus pegang peranan. Saya juga salut dengan teman-teman yang sangat giat kuliah, sehingga dengannya jabatan-jabatan kunci di pemerintahan juga bisa disentuh, bisa dipegang oleh umat Islam. Saya salut, meskipun saya sendiri tidak mau. Karena kalau semua orang tidak mau ya repot nanti. Ujung-ujungnya dipegang orang lain. Kan tetapi jangan sampai kemudian itu kita cintai. Hubbud dunya. Kenapa? Karena cinta dunia itu ra'su kulli khati'atin. Ujung kepalanya segala dosa itu adalah cinta dunia. Saya pernah ceramah tentang cinta dunia, ujung dari segala dosa. Turun saya dicaci maki, masih di masjid. Kalau di sini nanti saya turun dibawakan kopi, teh atau apa. Itu masih di masjid, Pak. Saya sudah dicaci maki gara-gara ceramah. Istri saya pun tidak tahu sampai sekarang, dan saya cuma ngasih tahu begitu aja. Masjid mana, siapa, saya tidak perlu kasih tahu panjenengan. Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Saya jelentrehkan kurang lebih 30 menit. Selesai ceramah, caci maki. Orangnya masih hidup. Sekarang kalau ketemu saya tunduk. Itu menunjukkan bahwa hati yang cinta dunia itu ketika menerima nasihat pun sudah mendidih, apalagi untuk kebaikan yang lain. Ya, padahal ceramah itu umum, tidak dalam rangka menceramai satu orang seperti yang sekarang. Yang ketiga, dalam hal amal. Kepada Allah, kepada dunia, kepada perilaku amal ibadah. Al-inayatu fi tasihil a'mal aktsaru minal amali nafsah. Dia berusaha untuk meningkatkan kualitas amal, bukan sekedar memperbanyak. Bukan sekedar memperbanyak. Mohon maaf, mohon ampun ya teman-teman yang suka lihat tarawih yang 20 rakaat 7 menit. Mohon maaf betul. Berlomba memperbanyak, tapi tidak berlomba memperbaiki amal. Nggih, Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ujian Allah itu bukan untuk yang paling banyak amalnya, tapi yang terbaik. Dan itu yang akan menjadi dia. Al-inayatu fi tasihil amal. Mumpung masih ingat. Tanda yang ketiganya ini.
Al-inayatu fi tasihil amal. Tidak usah saya tulis lengkap. Dia tidak sekedar, wih kita bertahlil ini, baca, maaf, saya tidak bermaksud apa-apa. Membaca salawat ini 1101 kali. Sehingga memperbanyak, maksud saya memperbanyak, tapi tidak memperbaiki. Silakan memperbanyak sambil diperbaiki. Itu hati yang selamat, hati yang sehat itu akan selalu melihat, oh, tidak sekedar mengejar jumlah rakaat. Kalau kami di Kediri 20 rakaat, hampir 1 jam. Yang dibaca cuma alhaakumut takasur sampai qul huwallah. Paling tinggi sabbihis nanti di witir. Tapi hampir 1 jam. Yaitu yang diupload di YouTube cuma 7 menit. Kayak mana itu? Berlomba mengkhatamkan Quran. Oh, saya 1 hari tanpa berusaha memperbaiki bacaan, memperbaiki tadabbur. Itu bagian dari hati yang sedikit bermasalah. Ya, yang terakhir, hubungan dengan Allah nyata. Urusan dunia jelas kosong dari cinta dunia. Urusan dengan amal dia berusaha memperbanyak. Sekarang hablum minan nasnya mana? Saya tutup tafsir ini. Belum ada di situ hubungan dengan manusia. Kita ambil dari kitab Tanbihul Ghafilin aja. Sudah pernah saya sampaikan. Ali bin Abi Thalib dalam kitab Syama'il Muhammadiyah karya Imam At-Tirmizi itu mengatakan kana majlisuhu majelis ilmu. Majelisnya Nabi itu ya majelis ilmu, kata Ali bin Abi Thalib. Jadi kita yang senantiasa haus akan ilmu, hadir di kajian, itu menapak tilasi, mengikuti sunnahnya Nabi. Nabi itu duduk, ya ilmu, kata Ali. Bahasa beliau. Dalam kitab Syama'il Muhammadiyah itu saya melihatnya, kebetulan diterjemah oleh teman di Lirboyo itu, dikirimkan. Saya ketika selesai membaca kitab itu berkata, betul, tidak ada yang bisa menggambarkan Nabi dengan sempurna, termasuk kitab itu. Padahal secara khusus, tapi saya bilang Anda belum jauh dari sempurna. Pribadi Rasulullah itu masih sepotong-sepotong, sangat jauh. Nah, pada hari tertentu beliau mengadakan majelis. Sedang di majelis itu beliau berkata, akan datang ahli surga. Ikut majelis kita, dia nanti menenteng sandalnya pakai tangan kiri. Hari pertama ada seseorang menenteng sandal. Hari kedua dan ketiga beliau bersabda dengan sabda yang sama di majelis yang sama. Dan yang datang setelah sabda itu orangnya itu juga sama. Selesai majelis ilmu yang ketiga harinya, Abdullah bin Amr bin As itu merasa curiga. Kok paman itu ahli surga ya? Penasaran. Dia ikuti paman itu yang disebut Nabi ahli surga ke rumahnya. Sampai di rumahnya, oh di sini rupanya rumahnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Abdullah masuk.
Paman, kenapa Abdullah? Saya cekcok dengan bapak saya. Terus saya nggak mau pulang, ini paman saya pokoknya marah. Bapak marah, saya juga marah. Saya mau bermalam di rumah paman 3 hari aja. Kata ahli surga itu, enggak apa-apa. Iya, bermalam. Malam pertama, Bapak Ibu juga bisa searching di karya Abdullah Ibn Astiar, Kiai Haji, ada bukunya itu. Terinspirasi dari kitab Tanbihul Ghafilin, beliau mengarang buku tipis, kurang lebih seperti ini, tipisnya. Nah, habis sholat Isya, ahli surga itu berangkat tidur. Tidak baca Al-Kahfi. Tidak baca Al-Kahfi, tidak baca Yasin. Pokoknya dia tidur lah, berangkat tidur. Bisa. Abdullah ini tidak tidur. Dia pura-pura tidur. Kenapa? Dia mau mengetahui aktivitas orang ini di malam hari seperti apa. Bahasa kami jam 1, Abdullah, paman masih ngorok. Jam 3, sepertiga malam akhir ini sudah mau akhir. Ngorok juga. Masjidnya sudah bunyi, Masjid Agung. Masih juga tidur. Menjelang azan baru dia bangun. Pergi ke masjid, sholat subuh. Pulang dari masjid, sholat subuh, beliau kasih tahu Abdullah, sarapan dulu kita nak. Itu ada nasi kuning dari Gunung Tambur. Habis sarapan, kata ahli surga ini, aku mau ke kebun dulu lah, mengurus kurma sama domba. Rupanya ahli surga ini petani. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ahli surga ini berkebun, bukan PNS, petani. Alhamdulillah. Nah, kata Abdullah bin Amr bin As ini, waduh, ini sebenarnya saya mau puasa sunnah, tapi saya ini disuruh makan sama tuan rumah. Ya sudahlah, saya hormati tuan rumah, saya puasa. Zuhur, sholat zuhur biasa. Asar, sholat asar biasa. Maghrib biasa. Isya, habis isya tidur lagi. 3 hari 3 malam ahli surga ini tidak bangun sholat tahajud, tidak puasa sunnah, tidak 1 hari 1 juz, tidak ada. Berzikir la ilaha illallah 1 juta kali, tidak. Kata Abdullah, masa begini ya? Apakah ini tidak salah Nabi? Lawang saya ini tahajud loh, puasa sunnah, one day one juz, punya grup lagi di WhatsApp. Halo, sudah selesaikah one day one juznya? Kita saling mau'izah ya, biar sama-sama di surga. Tidak ada itu ahli surganya yang begitu.
Kok saya tidak disebut Nabi ahli surga? Kok malah orang Makassang yang tukang tanam bayam itu disebut ahli surga? Mana tidak berjenggot lagi kayak saya. Masya Allah. Abdullah ini bingung jadinya. Ya Allah, ahli surga begini. Harusnya saya ini. Hari ketiga, Abdullah pamit, paman, saya sudah tiba janjinya 3 menit. Saya mau pulang. Sebenarnya saya itu tidak kelahi sama bapak. Jadi kau bohong. Iya paman, tidak apa-apa, kata ahli surga. Tidak apa-apa. Begini paman, diceritakannya lah sabda Nabi itu, paman ini ahli surga. Kata paman itu, wallahi, demi Allah wahai Abdullah, ma huwa illa ma ra'aita, amal ibadahku itu ya yang kau lihat itu nak, selama 3 hari 3 malam ya gitu itu aja. Ya sholat sekedarnya, zikir apa sekedarnya, tidak puasa, tidak tahajud apa tidak. Bahkan di situ tidak terekam itu sholat isyraq, sholat duha dan sebagainya, tidak terekam. Itu namanya petani itu ya, pokoknya pagi-pagi matahari terbit dia sudah di kebun. Maaf, itu tidak terekam, tapi siapa tahu dia juga bekerja seperti itu. Yang kau lihat saja nak, tidak ada lebih. Jam yang saya pakai jam di depan saya. Baiklah paman, saya pamit, minta maaf atas segala khilaf. Sampai di pagar dipanggil, Abdullah, sini dulu nak. Amal ibadahku itu ya yang kau lihat itu nak, persis, tidak ku tambah, tidak ku kurang. Ghairu anni la ajidu fi nafsi syarra li ahadim minal muslimin. Agak panjang. Hanya saja pikiranku itu, di dalam diriku itu tidak ada pikiran negatif. Pikiran tidak baik, hati tidak baik, hati yang negatif kepada satu orang pun dari orang Islam. Tidak ada aku itu bilang, wih kenapa dia tidak senyum sama aku itulah. Jangan-jangan, biasanya ramah sama saya. Tidak ada pikiran negatif ke orang lain. Wala ahsuduhum alama a'tahumullahu. Dan aku tidak pernah ada kedengkian kepada mereka. Pikirannya bersih, positif, hatinya tidak ada hasad, tidak ada dengki. Ahli surga. Sudah disestempel sama Nabi 3 hari berturut-turut. Masya Allah. Seandainya saya boleh mengidolakan, karena saya petani, saya idolakan beliau. Ya Allah. Ibadahnya sederhana, tapi pikirannya bersihnya luar biasa, hatinya bersihnya luar biasa. Al-Hasyr ayat 10. Kita baca, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan janganlah engkau ya Allah menjadikan di dalam hati-hati kami ini ghillan. Apa itu al-ghil? Di dalam Al-Quran ini disebut 3 kali. Ghillan. Saya pakai tafsir Ibnu Katsir aja. Al-ghil itu adalah 2 unsur, al-bughdu dan al-hasadu. Bughdu artinya kebencian.
Hasad artinya dengki. Unsur yang membentuk al-ghil ini adalah dua. Maaf, Ibnu Katsir ya, saya tidak mengada-ngadakan. Dibuka nanti di Ibnu Katsirnya, tafsir surah Al-Hasyr ayat 10. Walan taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wajar amalnya sedikit tapi terjaga sehat. Kenapa? Iyyakum wal hasad fa innal hasada yakulul hasanat kama takulun narul hatab. Jauhi kalian sifat hasad. Dia memakan pahala kebaikan kalian seperti api memakan kayu. Jenis kayu apapun akan habis jika dimakan api, termasuk kayu ulin. Tidak ada amal ibadah yang bisa selamat ketika pemiliknya memiliki hati yang dengki dengan yang Allah berikan kepada orang lain. Alhamdulillah, semoga Bapak Ibu bisa mengambil kesimpulan bahwa kepada Allah tauhidnya himmatuhu wahid. Yang kedua, dia orangnya tidak cinta dunia. Yang ketiga, dia memperbaiki amal, bukan sekedar memperbanyak. Yang keempat, Masya Allah, dengan sesama manusia pikirannya bersih, hatinya jauh dari kedengkian, jauh dari sempurna. Tanda-tanda hati yang qalbun salim ini, namun itulah yang bisa kami haturkan pada majelis kita subuh hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wal afwa minkum wallahu a'lamu bissawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikian kajian kita pada malam hari ini. Mari sama-sama